Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasril dari Madrasah Aliyah, Madrasah Sanamiyah, Pondok Pesantren Ashabul Yamin Gelasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang tata cara penggunaan rapor digital madrasah atau yang disingkat dengan RDM oleh guru. Jadi di sini fungsinya untuk mensosialisasikan penggunaan rapor digital madrasah untuk guru yang berada di MAS Ashabul Yamin serta untuk guru yang berada di MTS SPP Ashabul Yamin. Baik, langsung saja. Pertama kali kita harus masuk ke halaman login. Setelah kita masuk ke halaman login, kita buatkan username kita. Setelah itu kita buatkan password yang sudah didaftarkan oleh operator. Ini bisa kita perdapat dari operator kita. Mari kita tunggu. Ya, ini tampilan awal ketika kita telah masuk ke halaman login kita. Di sini ada beberapa menu yang harus kita perhatikan. Pertama kali ada foto kita, ada profil kita. Jadi agar di sini tertampil atau tertera foto kita, kita harus mengedit foto terlebih dahulu. Klik edit foto tadi, lalu kita masukkan foto kita. Nah, ini dia. Sudah ada terjadi perubahan. Yang berikut tentang profil, terkadang profil ini tidak lengkap. Ada yang sudah lengkap. Di sini nama belum tanpa gelar. Kalau untuk wali kelas ini sangat penting karena di rapor nanti akan tertera nama wali kelas. Kalau tanpa gelar tentu tidak ada gelarnya. Begitu juga dengan tanggal lahir yang operator menginputkan, ini sudah pakai tanggal lahir karena saya yang menjadi operatornya kebetulan muncul di sini tidak pakai tanggal lahir. Ya, kitalah yang akan mengeditnya. Kita edit, kita sambung dengan gelar kita SPDI laki-laki, semuanya aman. Lanjut pada tanggal lahir kita, langsung kita ketikkan mulai dari tahun yang muncul, kita klik saja. Nah, tentang password, kalau kita ingin mengganti password yang telah diberikan oleh operator, yang kita buat password yang terbaru. Namun kalau kita tidak ingin mengganti password, ya kita biarkan saja, langsung kita simpan. Ini dia, sudah tampil di situ 10 Juli 1989. Jasril SPDI. Lanjut tahap berikutnya, di bawah ada kelas-kelas dan mata pelajaran di mana kita mengajar. Kalau sudah lengkap dimasukkan oleh operator, ini semuanya akan muncul di akun kita masing-masing. Ada kelas, ada mata pelajaran, ada status nilai. Status nilai ada pengetahuan, ada keterampilan, yang kedua-duanya masih statusnya belum, masih berwarna merah. Nah, proses yang harus kita laksanakan agar tugas kita selaku guru dalam menginput nilai selesai adalah, pertama kita harus mengklik mapel kita ini. Nah, kita tunggu ya, ini tampilannya. Halaman awal adalah rincian dari kondisi kelas yang kita ajar, mulai dari mata pelajaran. Di sini contohnya hadis, jumlah siswa sebanyak 29, tahun ajaran, semester ganjil. Juga tertera nama wali kelasnya. Apabila ini tidak sesuai, terkadang operator lupa men-set sesuai dengan tahun ajaran semester, ya kita harus menghubungi operator terlebih dahulu sebelum kita mengisi nilai lebih lanjut. Begitu juga dengan data siswa. Di sini yang tampil hanya 10 orang, kita bisa memunculkan semuanya tergantung keinginan kita, lebih banyak 100 orang. Kita lihat satu persatu, apakah ini sudah benar, ada kekurangan, ada tambahan atau bagaimana. Terkadang karena tergesa-gesa mungkin saja operator dalam menginputkan data siswa ada yang kurang, ada yang berlebih. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, ini harus kita laporkan terlebih dahulu kepada operator agar ini disesuaikan. Setelah ini kita periksa, kita lanjut pada bagian atas. Lihat bagian atas, ada beranda, ada bobot, ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Inilah yang harus kita olah, Bapak Ibu.
Pertama kita lihat bobot. Pada bobot di sini diterapkan jumlah jam per minggu. Nah, ini ada 2 jam. Semua yang ada di sini kalau operator sudah selesai melaksanakannya, dia akan langsung muncul. Dan kalau tidak sesuai ya kita tinggal merubah saja sesuai dengan kenyataan. Kita biarkan saja ini 2. Lanjut yang berikut tentang bobot nilai pengetahuan harian pas atau PAT. Di sini sudah dibuatkan satu-satu. Kita bisa mengganti mungkin 50%, 50%. Boleh juga kita mengganti ini 60 contohnya, ini menjadi 40 contohnya. Yang jelas yang inti hasil dari bobot nilai harian dan bobot pas adalah 100 ketika kita jumlahkan. Jumlah nilai harian, bobot nilai harian dan jumlah bobot nilai pas ini harus 100%. Ya, kita kembalikan saja, kita contohkan saja ini tetap 1, ini tetap 1 seperti semula. Nah, 50-50%. Yang berikut nilai KKM tingkat ditentukan oleh admin. Nah, ini ada KKM-nya 75 telah dibuat. Ini yang menentukan adalah operator, yang menginputkan adalah operator. Ketika ini kosong, tandanya operator belum menginputkan, ya kita harus melapor kepada operator terlebih dahulu agar ini diinputkan oleh operator. Nah, berikut kita bisa melihat rentang nilai dan predikat yang diterima oleh anak kita ketika dia telah mendapatkan sebuah nilai. Ketika nilai kita berikan 83 sampai 91 ya predikatnya B, kalau 75 sampai 82 ya C, ya itulah selanjutnya. Ini sebagai patokan bagi kita bagaimana keadaan nilai anak yang kita kasih. Setelah bobot nilai pengetahuan harian dan pas selesai kita set, selanjutnya kita klik simpan. Ya, berhasil disimpan. Setelah itu selesai, lanjut kita kepada nilai pengetahuan. Klik nilai pengetahuan yang ada di atas ini. Nah, di nilai pengetahuan di sini ada 2 buah nilai yang harus kita nilai. Pertama ada nilai harian, yang kedua ada nilai pas. Nilai anak di sini masih kosong. Kita coba yang pertama nilai harian. Kita klik nilai harian. Ini tampilan ketika kita klik nilai harian. Nilainya belum ada, masih kosong. Nilai belum ada. Nah, tugas berikut, tugas kita adalah menambahkan nilai untuk ini. Cara menambahkan nilai untuk nilai harian ini, bisa kita memilih salah satu dari yang 2, kita tambahkan 1. Kita tambahkan nama nilai, kita contohkan sesuai contoh yang ada di sini, kita isi dengan PH1 contoh. Materi singkat, ya kita isilah sesuai dengan materi kita yang kita ajarkan di PH1 ini. Ini contoh materi 1, kita isi aja seperti itu. Nah, di sini kita bisa menambahkan nilai siswa 11, 89 contoh, 78 contoh, begitu sampai akhir kita isi sampai tuntas. Setelah tuntas kita isi sampai ke bawah, ya kita save. Atau apabila nilai anak semuanya sama, kita bisa mengisi nilai di sini. Contoh nilai anak sama-sama 89, maka semuanya otomatis terisi di sini. Atau untuk mempermudahkan kita, ketika ada nilai mayoritas ada 89, contoh nilai anak yang mayoritas, ya kita isi di sini 89. Setelah itu kita edit saja di sini menjadi 87 contohnya, di sini menjadi 90 contohnya sebagai jelas nilai masuk semuanya tanpa ada yang kosong. Setelah itu kita save. Ini cara yang pertama, dan kebetulan ini tidak kita save karena kita akan melanjutkan kepada cara yang kedua. Kita tutup saja di sini, lanjut kita kepada cara yang kedua, yaitunya dengan cara mengupload nilai. Klik upload. Nah, di sini kita terlebih dahulu harus mengunduh template Excel nilai. Kita unduh, ya dia muncul. Lalu kita buka ini. Kita tunggu, ya. Ini tampilan yang kita unduh tadi. Nama, ya kita isikan salah satu PH1. Materi, kita buatkan materinya materi 1 contoh. Materi 1 contohnya.
Lanjut kita isi nilai anak, ini 89, ini 90, ini 92, ini 78. Berikut kita isi sampai akhir. Yang jelas semuanya harus ada nilai, materi harus diisikan, pH harus diisikan. Nah, kalau materi ini tidak kita isikan, dia bisa gagal nanti. Dan untuk nilai ini bisa juga kita kopikan saja. Kalau kita sudah punya kumpulan nilai di Excel lain, kita kopikan. Namun ingat, untuk berhati-hati, kopinya harus kopi spesial post value agar semua format yang ada di Excel ini tidak berubah. Setelah itu kita simpan, Ctrl S, lalu kita tutup ini. Setelah kita tutup, kita ambil kembali ke halaman tadi, kita klik di yang berbentuk logo awan ini. Yang muncullah ini nilai yang telah kita simpan tadi. Kita klik ini, kita open, lanjut. Nah, kita tunggu prosesnya. Bisa kita lihat di sini, sukses 1, gagal 0, ganda 0 ya. Setelah itu kita langsung close. Ini kita lihat nilai anak sudah ada. Ini untuk 1 pH. Nah, apabila kita akan mengisi 2 pH, ya kita upload lagi. Kita upload, kita buka. Ganda 1 jadinya. Ini terjadi lantaran format yang kita pakai atau Excel yang kita pakai masih sama. Kalau ini yang terjadi, ya kita hapus saja di sini. Hapus, kita download template Excel-nya lagi. Setelah itu kita isi lagi. Kita buka, kita buat pH 2, kita buat materinya apa, materi pH 2 contohnya. Kita lanjut isi nilai anak lagi seperti tadi. Mungkin saja untuk cepatnya kita kopikan saja, kita tarik ke bawah, paste special value. Ini kalau nilai Bapak Ibu berada di Excel yang lain. Mungkin ada Bapak Ibu sudah mempersiapkan nilainya, ya ketikkan seperti ini. Simpan, yes, kita tutup, lanjut kembali kita ke sini, kita upload yang ini dia yang kedua, kita simpan, kita tunggu hasilnya. Tampak sukses lagi, sukses 1 lagi, kita close. Di sini otomatis langsung muncul 2. Begitulah selanjutnya. Kalau pH kita makin banyak, ya makin banyaklah kita melakukan hal yang seperti itu. Ini sesuai dengan bagaimana kondisi kita mengajar selama ini. Yang berikutnya, setelah selesai, kita kembali, klik kembali. Di sini sudah nampak nilai anak sudah ada yang masuk, yaitu nilai harian. Nilai harian sudah masuk dan nilai pas 4 masih kosong. Inilah yang akan kita isi berikutnya, pas 4. Kita buka di sini. Kita klik itu. Caranya kita boleh salah satu dari yang 2. Mungkin kita isi saja borongan di sini, ya kalau nilainya sama. Kalau berbeda, ya kita edit 1 per 1. Setelah selesai nanti kita simpan. Kalau kita ingin mengisi nilainya nanti di Excel, ya kita klik saja upload di sini. Kita unduh template-nya lagi. Setelah itu kita lengkapi template Excel-nya lagi. Buka, kita isi, ada pas 1, kita isikan nilai anak di sini 98, contoh 96, contoh 87, contoh 89, contoh. Ya kita isilah sesuai dengan nilai yang sebenarnya yang diraih oleh anak dalam melaksanakan tugasnya. Value oke. Setelah itu kita simpan, kita tutup saja, langsung simpan. Kembali kita ke sini, kembali kita ke sini. Klik yang berlogo awan kembali, nilai harian, nilai pas hadis, open. Kita tunggu hasilnya, ya harap bersabar katanya. Ya sukses lagi, close. Di sini langsung ada nilainya. Setelah nilai masuk semua, lalu kita simpan, berhasil. Lalu kita kembali. Ini nilainya sudah ada.
kita bisa melihat predikat anak. Semuanya sudah ada, nilai sudah ada, semuanya sudah lengkap. Kalau ada perubahan rasanya ya kita ulangi saja cara yang seperti tadi. Setelah itu, ini baru untuk nilai pengetahuan. Yang berikutnya lanjut kita kepada nilai keterampilan. Namun sebelum kita lanjut kepada nilai keterampilan, ini kita jangan lupa mengirim, mengklik kirim. Tujuannya adalah mengirim agar nilai ini masuk kepada wali kelas, supaya wali kelas bisa mencetak rapor dan ada nilai nanti. Nah, kalau kita sudah memasukkan nilai, namun belum kita centang kirim ini, nilai anak tersebut tidak akan sampai kepada wali kelas. Coba kita lihat di beranda dashboardnya. Ini kita lihat. Jadi yang kita cobakan adalah kelas 10 IPS 1 mempel hadis. Mata pelajarannya masih belum, pengetahuan masih belum di sini. Padahal nilainya tadi sudah kita isi. Nah, coba kita centang, klik hadis tadi. Kita tunggu masuk kepada nilai pengetahuan, kita klik kirim. Nah, kembali kita lihat pada dashboard lagi. Kita lihat, nah ini dia. Nilai pengetahuan sudah terkirim, nilai keterampilan yang belum. Itu pengaruh kalau kita telah mengirim yang tadi. Sekarang kita lanjutkan. Ketika nilai sudah kita kirim seperti ini, kita tidak bisa lagi mengotak-atik nilai yang sudah ada ini, dia sudah permanen. Nah, andai ada kesalahan di dalam menginputkan nilai, ya kita klik saja batal kirim. Berhasil, ya batal kirim, ya kita input lagi. Ini nilainya bisa kita edit kembali, klik ini untuk mengeditnya. Nah, ini bisa kita edit, ya setelah diedit kita bisa menyimpannya kalau ada kesalahan di dalam input nilai. Dan kalau kita ingin menghapus semuanya, ya kita cukup klik yang merah ini saja, nilainya akan hilang. Nah, ini untuk nilai pengetahuan. Ingat, jangan lupa klik kirim. Kita kirim lagi. Setelah sukses untuk nilai pengetahuan, yang berikutnya kita lanjut kepada nilai keterampilan. Kita buka di sini nilai keterampilan. Di sini ada 3 nilai yang harus kita isi. Pertama, portofolio, proyek, dan unjuk kerja. Kita ambil yang pertama terlebih dahulu, portofolio. Ya bisa kita seperti tadi, bisa kita tambahkan secara manual. Contoh, kita isi KD-nya, KD1 atau KD2, kita buat materi singkatnya, kita isi nilai lagi seperti tadi, bisa kita isi satu per satu. Setelah kita isi, kita savekan 89 contohnya dan lain sebagainya. Bisa juga kita isi secara borongan, yang jelas sama persis seperti yang tadi. Ya, kita tinggal kalau seperti ini, kalau ada nilai mayoritas ya seperti tadilah semuanya, bisa kita edit. Dan kalau kita ingin menambahkan dari Excel, ya kita upload. Sama caranya dengan tadi, kita ambil template Excelnya, kita unduh. Ya, ini ada, kita buka. Oke. Nah, ini KD-nya langsung terisi, isikan materinya. Setelah kita isikan, kita kembalikan contohnya materi 1. Kita isi nilainya contoh 89, sama persis dengan yang tadi. Kita kopikan saja, lanjut kita ke bawah, paste spesial, value lagi. Ini kalau kita memakai template yang lain ya Bapak Ibu, agar kondisi yang ada di sini tidak berubah. Setelah kita simpan nilai portofolio, kita klik lagi yang berlogo awan, kita cari nilai portofolio, ya langsung saja kita simpan. Kita tunggu prosesnya, ya sukses 1, close. Nilai langsung ada di sini. Kalau nilai masih ada untuk KD2, ya kita tambahkan, kita lanjutkan proses sebagaimana yang telah kita laksanakan tadi. Lanjut kita kembali, setelah itu selesai, baru nilai portofolio. Lanjut kita kepada nilai proyek. Nilainya juga masih kosong. Kita masih sama caranya, bisa memakaikan 2 cara. Cara yang pertama cara manual. Kita contohkan yang ini, yang manual saja. Yang KD1 kita contohkan materinya materi 1. Lanjut kita kasih nilai borongan 98 contoh. Setelah itu kita lanjut save, kita simpan. Berhasil ya, nilai anak langsung ada.
Kalau ada kesalahan, kita kalau ingin menghapus semua, ya kita hapus ini, ya hapus. Nah, nilainya sudah kosong. Nah, ingin kita menambahkan, kita buatkan kembali materi 1, dan nilainya masih kita kasih nilai borongan 98 contohnya. Kita edit saja yang bagian yang bawahnya karena ada yang perubahan. Berhasil, data disimpan. Kalau ingin kita edit, klik ini, edit. Yang awal tadi 98, kita ganti ini 96, 95. Setelah itu kita simpan. Langsung terjadi perubahan 995. Nah, kalau kita ingin menambahkan KD2, klik tambah, bisa juga. Klik upload, bisa juga. Cuman pada pengisian Excelnya itu harus kita isi dengan KD2. Jadi sudah ada, sekarang kita contohkan saja dengan KD2. Kita contohkan sekarang dengan pengisian manual langsung ke aplikasi. Kita buat materi 2. Ini sesuai dengan yang kita ajarkan ya Bapak Ibu. Kita isi nilainya 87 di sini contoh. Setelah itu kita save, kita simpan. Nah, sampai dia ada 2. Ini berapapun KD yang kita ajarkan, ya kita isilah sesuai dengan itu semua. Habis, ini untuk pengisian nilai proyek. Kembali kita isikan unjuk kerja. Unjuk kerja caranya sama, bisa kita upload seperti tadi, bisa kita tambahkan secara manual, ya kita tambahkan secara manual. Materi 1 kita isikan, ini hanya sebagai contoh. Kita kasih nilai anak 88 contohnya, kita letakkan saja nilainya semuanya, save. Data berhasil disimpan, ya sudah selesai. Ketika telah selesai, ekspor. Ini fungsinya untuk mengunduh nilai yang sudah kita buat. Kalau kita mengerjakan secara manual, andai kita butuh untuk arsip, ya inilah hasilnya yang kita unduh tadi. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya, hasilnya dengan nilai yang telah berisi. Ini mungkin saja Bapak Ibu butuh untuk arsip nantinya atau fungsinya. Setelah itu, setelah semua nilai lengkap kita isi, kita klik kembali. Nah, di sini kita harus menekan kirim, klik kirim. Berhasil. Nah, ini setelah berhasil, mari kita kembali kepada dashboard halaman awal. Kita lihat nilai pengetahuan sudah terkirim, nilai keterampilan pun juga sudah terkirim. Ini cara penginputan nilai yang dilakukan oleh guru kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya di Madrasah Aliyah Swasta Ashabul Yamin dan Madrasah Sanawiyah Swasta Ashabul Yamin. Silahkan untuk mempraktekkan pengisian rapor digital madrasah ini. Semoga target kita untuk penyerahan rapor digital sesuai dengan tepat waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari saya, Jasril. Berbanyak maaf atas segala kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.